menyaksikan materi tentang pendekatan pengembangan kurikulum. Mau tahu lebih jelasnya? Saksikan video berikut ini. Yang melatar belakangi dari penulisan ini adalah pendidikan di Indonesia memiliki tujuan pendidikan yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa di masa depan. Maka, diperlukannya suatu rancangan pendidikan yang sering disebut dengan kurikulum pendidikan. Kurikulum adalah alat yang digunakan untuk menggapai tujuan pendidikan dan sebagai acuan di dalam pelaksanaan pendidikan. Pengembangan kurikulum adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa murid ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai hingga perubahan-perubahan itu telah terjadi pada murid. Oleh sebab itu, diperlukannya sebuah pendekatan-pendekatan yang nantinya akan diterapkan oleh pemerintah dalam mengembangkan kurikulum pendidikan di Indonesia agar sesuai dengan tujuan awal diterapkannya kurikulum. Sebelum kita mengetahui jenis-jenis pendekatan pengembangan kurikulum, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian pendekatan pengembangan kurikulum. Pendekatan adalah cara kerja dengan menerapkan strategi dan metode yang tepat dengan mengikuti langkah-langkah pengembangan yang sistematis agar memperoleh kurikulum yang lebih baik. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang seseorang terhadap suatu proses tertentu. Sedangkan pendekatan pengembangan kurikulum adalah cara kerja dengan menerapkan strategi dan metode yang tepat dengan mengikuti langkah-langkah pengembangan yang sistematis untuk menghasilkan kurikulum yang lebih baik. Untuk jenis-jenis pendekatan pengembangan kurikulum akan dijelaskan oleh rekan saya Nur Hamidah dan Rizky Naufal. Yang pertama adalah pendekatan administratif. Diberi nama administratif karena inisiatif dan gagasan pengembangan datang dari para administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi, yang artinya pengembangan kurikulum ini, ide awal dan pelaksanaannya dimulai dari para pejabat tingkat atas, yaitu dengan membuat keputusan dan kebijakan berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Lalu yang kedua, pendekatan kurikulum grassroots. Pendekatan ini lawan dari pendekatan yang pertama, karena inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum bukan dari atas, tapi dari bawah, yaitu guru atau sekolah. Kalau dibandingkan pendekatan yang pertama, itu digunakan dalam sistem pengelolaan pendidikan atau kurikulum yang bersifat sentralisasi. Sedangkan model grassroots akan berkembang dalam sistem pendidikan yang bersifat desentralisasi. Nah, di dalam pendekatan kurikulum grassroots ini, hal-hal yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, guru harus memiliki kemampuan profesional. Yang kedua, guru harus terlibat penuh dalam perbaikan kurikulum dan penyelesaian permasalahan kurikulum. Yang ketiga, guru harus terlibat langsung dalam perumusan tujuan, pemilihan bahan, dan penentuan evaluasi. Yang terakhir, yang keempat, seringnya pertemuan pemahaman guru yang akan menghasilkan konsensus tujuan, prinsip, maupun rencana-rencana. Yang ketiga adalah pendekatan kurikulum mata pelajaran. Dalam pendekatan mata pelajaran ini memiliki sistem pembagian tanggung jawab di antara masing-masing guru mata pelajaran. Meskipun seorang guru bertanggung jawab mengajar, namun guru tersebut mengajarkannya secara terpisah dan tidak dikorelasikan satu dengan yang lainnya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa mata pelajaran dipandang sebagai suatu disiplin ilmu yang telah didapatkan pada masa lalu. Peran dan fungsi pendidikan adalah memelihara dan mewariskan hasil-hasil budaya masa lalu. Kurikulum lebih memprioritaskan pada isi pendidikan yang terjabarkan pada bentuk mata pelajaran yang terpisah satu dengan yang lainnya. Belajar pada hakikatnya adalah berusaha menguasai ilmu sebanyak-banyaknya. Orang yang berhasil dalam belajar adalah orang yang menguasai seluruh atau sebagian besar mata pelajaran yang diberikan oleh guru. Pendekatan interdisipliner. Pendekatan ini mencoba menggabungkan beberapa dengan memperhatikan masalah-masalah sosial di kehidupan nyata atau peristiwa yang terjadi pertimbangan dalam penyusunan kurikulum. Berikut beberapa pendekatan interdisipliner dalam pengembangan kurikulum. 1. Pendekatan Broadfield. Pendekatan interdisipliner ini agar siswa memahami ilmu pengetahuan tetapi tidak dalam kehampaan bagian integral kehidupan manusia yang melibatkan banyak disiplin ilmu dalam pelajaran tersebut. Misalnya IPS yang melibatkan geografi, ekonomi,
matematika, sejarah, sains, politik, dan sebagainya. Yang kedua, pendekatan kurikulum inti atau core kurikulum. Kurikulum inti merupakan kurikulum yang berlaku secara nasional dan merupakan berisian bentuk pojok yang suatu program secara minimal wajib dikuasai atau dipelajari oleh semua peserta di semua jenjang pendidikan. Ciri-cirinya: A. Penekanan pada nilai-nilai sosial. Struktur kurikulum B. Struktur kurikulum itu digunakan oleh problem sosial dan perkehidupan sosial. Pelajaran umum ditentukan bagi semua siswa. C. Aktivitas direncanakan oleh guru dengan siswa kooperatif. Yang ketiga, pendekatan kurikulum inti di perguruan tinggi. Istilah ini juga digunakan dalam kurikulum perguruan tinggi dengan maksud pengetahuan yang pokok yang diambil dari semua disiplin ilmu yang dianggap esensial mengenai kebudayaan dan ilmu dengan dianggap layak dimiliki yang mahasiswa lepas dari susunan yang dipilihnya. Misalnya, mahasiswa tidak diwajibkan mengikuti mata kuliah, tetapi penasihat memilih mata kuliah yang memiliki syarat sesuai dengan tertentu akan bersama kebutuhan serta minat mahasiswa. Yang keempat atau yang terakhir, pendidikan kurikulum fungsi. Kurikulum ini memfungsikan atau menyatukan dua atau lebih disiplin nasional menjadi bidang studi baru. Misalnya geografi, geologi, arkeologi, atau arkeologi urgent atau ilmu pengetahuan bumi, fusi ilmu pengetahuan dan teknologi, biologi plus botani, fisika, biokimia. Pendekatan integratif atau disebut juga pendekatan terpadu. Pendekatan integratif ditolak dari suatu keseluruhan kesatuan yang bermakna dan terstruktur. Pendekatan terpadu adalah suatu pendekatan yang memadukan keseluruhan bagian dan indikator-indikatornya dalam suatu bingkai kurikulum untuk mencapai tujuan tertentu. Bagian tertentu menggambarkan: A. Hasil peserta didik, B. tahap-tahap pengembangan kurikulum seperti perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian. C. Program pendidikan yang ditawarkan seperti pendidikan umum, program pendidikan agama, dan program pendidikan pilihan. Pendekatan terpadu memiliki ciri khas, yaitu memadukan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam institusional, profesionalisasi, sosialisasi, kultur nasional, dan futurologi. Dari materi yang telah disampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa pendekatan pengembangan kurikulum adalah cara kerja dengan menerapkan strategi dan metode yang tepat dengan mengikuti langkah-langkah pengembangan yang sistematis untuk menghasilkan kurikulum yang lebih baik. Adapun jenis-jenis pendekatan pengembangan kurikulum yaitu pendekatan administratif, pendekatan grassroots, pendekatan mata pelajaran, pendekatan interdisipliner, dan pendekatan integratif atau terpadu. Dari kelima pendekatan tersebut memiliki peran yang penting dalam pengembangan kurikulum.